Selamat pagi jemaat Tuhan. Saya sangat bersyukur karena kita dapat berkumpul sekali lagi ibadah online kita pada pagi ini. Dan saya percaya kita semua sangat diberkati sepanjang minggu ini. Amin. Baiklah, sebelum kita mulakan ibadah online kita, mari saya bawa kita dalam ice breaking. Apabila saya bertanyakan, apa kabar jemaat Tuhan? Sama-sama kita meresponi dengan menjawab, bersama Yesus, dahsyat, luar biasa, yes, 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 haleluya. Baiklah, apa kabar jemaat Tuhan? Bersama Yesus, dahsyat, luar biasa, yes, 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 haleluya. Baiklah, sebelum kita mulakan ibadah online kita pada pagi ini, mari kita berdoa untuk menyerahkan ibadah online kita ke dalam tangan Tuhan. Mari saya pimpin kita di dalam doa. Haleluya Tuhan, haleluya Bapa. Kami sangat mengucap syukur Tuhan karena Kau telah memberikan kami kesempatan sekali lagi pada pagi ini ya Tuhan untuk beribadah bersama secara online ya Bapa. Dan kami ingin menyerahkan ibadah kami pada pagi ini ke dalam tangan Kau dari awal, pertengahan sampai akhirnya Bapa. Kami juga ingin mengucap syukur juga Tuhan karena Kau telah memberkati kehidupan kami dan dengan memberikan kebaikan-kebaikan ke dalam kehidupan kami juga Bapa. Karena kami percaya Tuhan, kasih-Mu tidak pernah berkesudahan ya Bapa. Bapa, sebentar ini Tuhan dalam ibadah online kami ya Bapa, Kau berkatilah Pastor Bong yang akan menyampaikan firman Tuhan sebentar nanti ya Bapa. Dan Kau berkati juga praise and worship yang akan memuliakan dan memuji nama Kau ya Bapa. Kau berkati juga anak-anak-Mu yang akan mendengar firman Kau sebentar nanti ya Tuhan. Kau bukalah telinga rohani mereka ya Bapa, agar mereka terus fokus mendengar firman Kau ya Tuhan. Bagi kuasa-kuasa gelap yang berada di udara yang tidak senang dengan ibadah kami pada pagi ini ya Bapa, kami tolak dan kami singkirkan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami percaya Tuhan Kau akan menyertai kami sepanjang ibadah online ini ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, anak-anak Tuhan yang percaya semua katakan amin. Shalom. Hai, selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi sekalian. Ya, saya sangat bersyukur pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama untuk beribadah secara online sekali lagi pada hari ini. Ya, saya yakin dan percaya kita semua telah diberkati lewat daripada hari-hari yang sudah kita lalui sebelum ini. Dan saya percaya Tuhan telah memberkati kita lewat daripada berbagai-bagai cara. Jadi pada pagi hari ini, mari kita naikkan ucapan syukur kita pada Tuhan lewat daripada lagu pujian penyembahan yang akan kita naikkan sebentar lagi. Jadi pada pagi hari ini saya akan pimpin kita dalam pujian penyembahan. Jadi pada pagi hari ini mari kita naikkan lagu pujian yang bertajuk Ku Naikkan Syukurku. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Na 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 na. Na 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 na. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Na 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 na.
naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu, takkan berhenti meninggikan namamu. Hey. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Oke, sebentar lagi kita akan masuk ke dalam ruangan penyembahan kita. Mari kita terus persiapkan hati kita sebelum kita mendengar sabda firman Tuhan yang akan dibawa oleh hambanya. Jadi mari kita naikkan lagu ini, Kuduslah Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Mari kita naikkan sekali lagi lagu ini. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah.
Shalom, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat bertemu. Sekali lagi kita bersyukur karena dapat beribadah secara online, karena kebaikan Tuhan. Sepanjang minggu ini saya percaya setiap kita diberkati dan diberi kekuatan dan kemampuan. Dan sekali lagi kita datang beribadah pada Ahad ini. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan yang saya akan sampaikan pada hari ini. Tema yang masih lagi kita akan kupas yaitu membangun dan mengelola keuangan secara sehat di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terpujilah Engkau Bapa yang baik, yang telah banyak menolong kami, telah memberkati kami dan menguatkan kami, hingga hari ini kami dapat menerima berkat dan kasih-Mu. Terima kasih Bapa, kesempatan yang indah kami dapat bersama beribadah pada Ahad ini, supaya kebenaran firman Tuhan yang kami dengar hari ini Tuhan, biarlah menjadi benih yang bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Diberkati setiap yang mendengar, diberkati setiap kami mengalami kasih-Mu, sehingga kami dikuatkan, dimampu dan didorong di kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, hari ini kita akan belajar satu tema. Kebenaran firman Tuhan ini terus kita pelajari supaya mempunyai kekuatan dan keuangan yang sehat di dalam kehidupan kita. Mari kita melihat dalam Lukas 6 ayat 38. Lukas 6 ayat 38. Satu tema yang saya akan bawa kepada kita yaitu membangun hidup dengan memberi secara murah hati. Membangun hidup dengan memberi secara murah hati. Generosity. Bermaksudnya memberi adalah harus dibangun, harus dilakukan secara terus-menerus. Supaya itu sudah menjadi gaya hidup kepada setiap orang yang telah dimenangkan bagi Kristus. Mari kita lihat dalam Lukas 6 ayat 38, firman Tuhan mengatakan, "Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang ditumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribamu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu." Firman Tuhan ini Yesus sampaikan kepada setiap orang-orang yang mendengar khotbahnya di bukit, di mana sebelum ayat 38 adalah kisah tentang pengampunan, di mana sikap hati setiap orang yang mau dipulihkan. Hari ini jemaat Tuhan, saya mau mengajar kita untuk membangun bagaimana kita punya sikap yang bermurah hati di dalam kehidupan kita. Karena bermurah hati itu bukan hanya cukup sekali, tapi harus terus-menerus dilakukan dan dihidupi dalam kehidupan kita setiap hari. Karena itulah nilai kebenaran setiap orang yang telah dipulihkan, yang telah mengalami dalam manusia baru di dalam Yesus Kristus. Dan itu secara otomatis, secara tanpa dipaksa. Itu sudah menjadi gaya hidupnya. Mari kita lihat secara pengenalan tentang keuangan. Hal keuangan menjadi hal yang sangat sensitif. Benar? Banyak orang tidak mau menceritakan tentang keuangan. Tapi mari kita lihat apa yang dikatakan dalam firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini menceritakan tentang uang. Tuhan Yesus menitikkan berat tentang uang. Bagaimana mengelola dan bagaimana kita mengurus uang. Kita telah belajar daripada dua perumpamaan yang sebelum ini, kisah tentang Tuhan yang mempercayakan kepada hamba-hambanya tentang keuangan dan bagaimana mereka mengurusnya dengan baik. Kalau kita lihat, Alkitab banyak berbicara tentang uang. 5.280 ayat tentang uang diceritakan, dan ada 700 ayat tentang memberi. 16/38 perumpamaan uang dan harta. Ini dapat dilihat bahwa Yesus juga ataupun Tuhan sendiri menekankan bagaimana manusia melihat keuangan itu secara alkitabiah. Nah, di dalam kehidupan kita seperti yang saya katakan tadi, uang menjadi hal yang sangat sensitif kepada kita. Tapi hari ini, mari kita melihat kenapa orang-orang
orang tidak mau memberi? Ada 5 alasan tidak memberi. Yang pertama, menganggap diri miskin. Yang kedua, tunggu Tuhan gerakan hati. Selalunya, ya Tuhan tidak berbicara pada saya yang saya tidak akan memberi. Yang ketiga, tidak takut tentang kehendak Tuhan. Yang keempat, pengurus yang tidak setia. Yang kelima, tamak, kedekut, ya, pelit. Kalau kita dalam bahasa Indonesia selalunya panggil pelit, tamak dengan harta yang dipercayakan dengan Tuhan. Jemaat Tuhan, saya secara pribadi sebagai hamba Tuhan sangat belajar bahwa seperti yang saya katakan pada minggu-minggu yang lalu, keuangan yang kita miliki adalah datang dari Tuhan. Harta yang Tuhan percayakan dengan kita itu semuanya datang dari Tuhan. Tapi bagaimanakah kita mengelola dan mengurusnya dengan baik dan mengembalikannya untuk pelayanan Tuhan? Ada satu statement mengatakan begini, kita memberi bukan untuk mendapatkan kembali, kita memberi karena Allah telah mengasihi kita lebih dahulu. Kita kembali pada sikap hati di dalam Lukas 6 ayat 38. Menggambarkan sebenarnya sikap hati kita. Bagaimana kita melihat harta, uang yang Tuhan percayakan kepada kita. Ada suatu firman Tuhan mengatakan, di mana hatimu berada, disitulah hartamu berada. Ataupun kalau tidak silap saya, di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Menggambarkan bahwa hati kita itu harus diproses dan harus mengalami satu pemurnian di mana bagaimana kita melihat dengan baik tentang harta dan keuangan, menggambarkan kita sebagai pengurus yang baik. Ada 3 hal bagaimana kita membangun hidup secara murah hati terus-menerus dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah mula memberi dari hal yang kecil. Mula memberi dari hal yang kecil. Tuhan tidak pernah menuntut kita mula terus dalam hal yang besar, tapi dalam hal yang kecil. Mari kita lihat dalam Markus 12 ayat 41 hingga 44, di mana seorang janda, persembahan seorang janda di bait Allah. Dia punyai berapa sisir perak. Kalau kita lihat kehidupan seorang janda, dia sangat miskin. Dia kehilangan suami dan dia tidak punya harta, dia tidak punya simpanan. Tetapi apa yang dia lakukan adalah mempersembahkan yang terbaik apapun dari bahagiannya. Sebenarnya itu bahagian yang terbaik yang dia lakukan. Tuhan tidak pernah menuntut kita untuk memberikan seluruh harta kita, tetapi bagaimana sikap hati kita? Seperti yang hati kita itu bermula di saat kita benar-benar melihat bagaimana Tuhan mengasihi kita lebih dulu, berkorban untuk kita, memberi dirinya untuk kita, dan bahagian dari kita adalah rela untuk mengalami kasih Tuhan tanpa memikirkan kerugian untuk memberi. Kalau kita tahu bahwa Yesus sudah mati bagi kita, bahagian dari kita adalah apapun berkat yang Tuhan berikan kepada kita adalah dikembalikan dan dibagikan dengan secara rela. Hal memberi itu dipandang sebagai satu bukti kasih kita dan harus dilakukan sebagai pengorbanan dengan sukarela. Tuhan tidak pernah memaksa kita, tetapi kita punya pilihan untuk melakukan bahagian kita untuk melihat kepada kasih Tuhan. Dan itulah bahagian kita untuk mengembalikan apa yang sepatutnya kita harus kembalikan kepada Tuhan. Kita harus tahu bahwa kita ini milik Allah, dan apa yang kita punya dipegang sebagai sesuatu yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Masih ingat firman Tuhan yang lalu? Rumah, kereta, motosikal, bahkan harta dan uang di bankmu, semuanya milik Tuhan. Tapi bagaimanakah Anda mengelolakannya dan menguruskannya dengan baik? Dan bagaimana Anda lakukan bahagian itu untuk melayani Tuhan? Mulai dari hal yang kecil. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Amin. Jemaat Tuhan, Tuhan sanggup melimpahkan. Maksudnya, Tuhan tidak pernah berhenti untuk memberkati kita. Dia senantiasa mau memberkati kita.
Tapi Dia mau melihat sikap hati kita. Apakah kita setia dalam hal yang kecil? Maka kalau andai kata kamu sudah setia dalam hal yang kecil, maka Tuhan akan berkati Anda dalam hal yang lebih besar dalam kehidupan Anda. Banyak orang, seperti yang saya katakan selalu, banyak orang mau hal yang besar, tapi tidak setia dalam hal yang kecil. Tapi bagaimana kita hari ini? Apakah kita sudah lakukan bahagian kita dari hal yang kecil? Apakah kita tahu bahwa harta yang kita miliki adalah milik Tuhan dan kita adalah sebagai pengelola? Apakah Anda tahu bahwa Tuhan sudah memberikan hidupnya untuk kita mati di atas kayu salib? Dan apakah bahagian kita yang kita lakukan dan berikan kepada Tuhan? Kasih berarti mau peduli ketika dunia menangis. Kasih berarti melayani dengan belas kasihan Kristus. Amin. Kristus telah menunjukkan dari awal apa itu memberi dengan murah hati. Harus kita lakukan dari hal yang kecil. Dari hal yang mana yang kamu mampu. Andai kata kamu mampu membagi biskut kepada temanmu, mulakan dari hal yang kecil. Tidak perlu besar, kecil. Harus dipupuk ataupun harus dilakukan secara konsisten. Ya, ini hal yang kedua, memberi secara konsisten, terus menerus tanpa berhenti. Harus ditanam, harus ditabur dalam kehidupan kita. Memberi secara konsisten adalah ketaatan kita kepada perintah Tuhan. Oleh itu, kita harus tahu peranan kita sebagai orang percaya. Kita harus tahu peranan kita sebagai orang percaya. Dan bagaimana kita harus memberi secara konsisten dan terus menerus? Yang pertama, kita harus membuat keputusan yang mendasar dalam hati kita, kembali pada hati kita ya, untuk hidup bagi Tuhan, bukan untuk uang. Hati kita menggambarkan seluruh kehidupan kita. Amsal 4:3. Di dalam hati Anda terpancar segala kehidupan. Hati kita menggambarkan kepribadian kita. Hati kita menggambarkan seluruh isi kehidupan kita. Yang kedua, kita memberi untuk menolong mereka yang memerlukan bantuan, meluaskan kerajaan Tuhan, menyimpan harta di sorga, dan belajar takut akan Tuhan. Kembali kepada sikap hati, dan itu akan melihat keperluan orang lain, tahu peranan kita sebagai orang percaya untuk mengembangkan kerajaan Allah, di mana mengembangkan Injil Kristus dimanapun berada. Dan kita menyimpan harta di surga, maksudnya kita sedang menabur di ladang yang dipercayakan oleh Tuhan, walaupun tidak kelihatan, tapi kita sedang menabur sesuatu dalam kehidupan kita. Apabila kita pulang nanti ke surga, Anda akan menuai dengan sukacita. Yang ketiga, dengan memberi kepada Tuhan, kita tidak saja menabur uang, melainkan juga iman, waktu, dan pelayanan kita. Dengan demikian kita akan menuai iman dan berkat yang besar. Di dalam kita menabur, terus menerus sebenarnya kita sedang beriman. Kita sedang beriman kepada Tuhan. Di dalam kehidupan kita setiap hari kita sedang beriman. Tidak semua yang kita lihat itu indah, tapi kita sedang menabur. Dan iman Anda itu akan melihat hasilnya yang luar biasa. Yang keempat, ketika Allah menyediakan kelimpahan, itu adalah supaya kita dapat melipat gandakan perbuatan baik kita. Tuhan memberkati Anda pada sekarang ini untuk memberkati orang lain, untuk memberkati pelayanan Tuhan, untuk memberkati orang-orang yang memerlukan, untuk memberkati orang-orang yang menyatakan kebenaran firman Tuhan. Bukan untuk saya simpan di bank, bukan untuk saya sendiri, tapi ada tujuannya kenapa Tuhan memberkati kita berlipat kali ganda. Yang kelima, hal memberi meningkatkan penyerahan kita kepada Tuhan dan mengaktifkan pekerjaan Tuhan dalam keuangan kita. Kita harus melibatkan Tuhan di dalam hal keuangan kita. Sekali lagi saya katakan, kita harus melibatkan Tuhan di dalam hal keuangan kita. Oleh sebab itu, saya sangat terinspirasi dengan Raja Salomo. Dia meminta hikmat untuk memerintah, tetapi bukan kekayaan. Hikmat
dari Tuhan akan mengajar kita supaya kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita lihat di dalam 1 Yohanes 3 ayat 22. 1 Yohanes 3 ayat 22 mengatakan, Tuhan menjanjikan hal ini kepada setiap orang yang taat, melakukan segala perintahnya, dan apa saja yang kita minta. Ingat, dan apa saja yang kita minta, kita memperoleh daripadanya, karena kita menurut segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Memberi, membangun ketaatan. Memberi, membangun ketaatan kita. Kalau ketaatan sudah terbangun dalam diri kita, sudah menjadi gaya hidup kita memberi dengan memurah hati, maka kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Bukan saja kita, keluarga kita, teman-teman kita, bahkan gereja yang kita layani bersama itu, kita akan melihat bagaimana pekerjaan Tuhan terjadi. Tapi ketaatan dari kita harus dibangun. Amin. Nah, kita memberi, kita akan menerima. Memberi dan menerima. Yang ketiga, yang terakhir, mengerti hukum tabur tuai dalam hal memberi dan menerima. Yang ketiga, mengerti hukum tabur tuai dalam hal memberi dan menerima. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Di sini jemaat Tuhan sekali lagi menurut kerelaan hatinya, kembali kepada hati kita. Hati kita adalah pusat seluruh perencanaan hidup kita. Karena hati itulah yang akan menggambarkan kepribadian kita. Nah, konsep tabur tuai dalam Alkitab, yang pertama, sikap memberi mengingatkan kita bahwa kita hidup oleh kasih karunia Tuhan. Kita hidup hari ini oleh karena kasih karunia Tuhan. Kalau bukan Yesus mati di atas kayu salib, mungkin kita tidak akan mengalami berkat kelimpahan dalam kehidupan kita. Amen. Harta yang terindah adalah iman kita percaya kepada Yesus. Harta yang di dunia itu adalah sampingan untuk kita hidup di dunia. Tapi harta yang kekal yang tidak akan rusak, yang kita harus pertahankan sampai hidup kita adalah iman kita. Nomor 2, memberi di dalam roh, bukan kedagingan kita. Roh Kudus, hati kita, sikap hati kita, Roh Kudus yang ada di dalam diri kita memperbaharui diri kita, mengubah hidup kita, mengubah cara pandang kita, akan mengajar kita untuk tetap setia memberi tanpa rasa berat, tanpa rasa ragu-ragu, tanpa rasa mendapatkan imbalan, tetapi memberi dengan sukacita. Amen. Yang ketiga, menabur tanpa rasa jenuh. Selagi kita sehat, selagi masih kuat, marilah kita menabur di ladangnya Tuhan. Di mana, Pastor? Di mana saya boleh melayani di ladang Tuhan? Di pelayanan Tuhan, di gereja, di pelayanan misi dan penginjilan. Di mana? Di doa. Di mana? Di orang-orang yang memerlukan, orang miskin, janda, orang-orang yang memerlukan kasih Tuhan. Mereka memerlukan pertolongan dan Injil Tuhan diberitakan kepada mereka. Yang keempat, jangan bersikap kedekut. Kalau saya memberi nanti kurang. Jemaat Tuhan, satu kesaksian, setiap waktu seperti yang saya katakan, di dalam setiap 1 bulan saya akan invest janji iman ataupun invest keuangan saya dalam jumlah yang ada untuk memberkati orang lain yang memerlukan. Karena ada beberapa teman telah memberkati saya dan saya harus memberkati orang lain. Satu waktu Tuhan menggerakkan saya untuk memberkati pelayanan misi.
Dan saya kirimkan, saya kata ini bahagian yang Tuhan suruh kepada saya untuk memberi, karena itu sudah menjadi gaya hidup saya. Dan apa yang terjadi, 3 hari kemudian ada satu pribadi back in kepada saya lebih daripada apa yang saya berikan. Saya tidak mau bagi tahu jumlahnya, tetapi saya tidak pernah mengharapkan imbalan. Tetapi apa yang saya lakukan adalah saya mau memberi tanpa rasa jemu, tanpa rasa ragu-ragu, tanpa rasa sepertinya kekurangan. Tapi saya mau memberi bahagian saya untuk pelayanan Tuhan. Kita mulai menabur, tabur di ladangnya Tuhan, dan kita akan menuai di waktu yang tepat. Amin. Tuhan itu memperhatikan kita. Tuhan itu Dia tahu setiap keperluan kita. Apa yang Tuhan mau dari kita adalah taat. Apakah Anda mau taat? Mulai dari hal yang kecil. Dari hal yang kecil, maka Tuhan akan memberkati Anda dalam hal yang besar. Bukan saja orang memberkati pekerjaan Anda, keluarga Anda, studi Anda. Jangan pernah berkira dengan Tuhan. Tapi saya mau melakukan bahagian saya. Kita akan sedikit lagi mau yang terakhir. Apa yang firman Tuhan katakan tentang hukum tabur tuai? Orang yang menabur banyak akan menuai banyak, 3 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Dalam Matius 13 ayat 23, Markus 4 ayat 20. Nah, seperti saya katakan tadi, semakin kamu menabur, berlipat kali gandalah. Hasil itu akan datang kepadamu. Mungkin bukan sekarang, mungkin satu waktu. Tuhan tahu apa yang ada, tapi Tuhan berkata taat dari sikap hati kita, mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Mari jemaat Tuhan, saya mengajar kita membentuk hati kita dengan bermurah hati, memberi tanpa rasa berkira, memberi tanpa rasa memberi kembali balasan daripada orang yang kita tolong. Tapi kita bersuka cita membantu orang lain, kita bersuka cita telah memberkati orang lain. Dengan kesimpulan ini, firman Tuhan ini kita lihat dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35 mengatakan, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Orang yang memberi lebih berbahagia bagi kita yang menerima. Karena apa? Karena di saat Anda memberi, Tuhan sedang berhutang dengan Anda. Dan di saat Tuhan melihat Anda memberi, maka hati Tuhan mengatakan, aku harus memberkati anak ini dengan apa yang telah dia lakukan. Mau mengalami berkat Tuhan? Kurisi hati Anda hari ini. Mau mengalami kemurahan Tuhan? Lihat pada hati Anda. Taat kepada kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa, meresponi firman Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih, kami bersyukur kepadamu, Engkau Bapa yang baik, yang telah menolong kami. Kami belajar bagaimana kami harus punya sikap hati yang bermurah hati. Bapa, kami mau belajar dari hal yang kecil. Kami mau konsisten memberi terus menerus supaya kami mempunyai sikap peduli, sikap yang memperhatikan orang lain. Kami mau belajar juga Bapak tentang sistem tabur tuai. Semakin kami memberi dan berkat Tuhan akan mengalir atas hidup kami sesuai kehendak dan rencana Tuhan sendiri. Bapak, ajar setiap jemaat supaya mereka pada hari ini mendengar firman ini, mereka dibukakan hati mereka supaya mereka bermurah hati untuk memberkati pelayanan Tuhan, memberkati setiap orang yang memerlukan Tuhan, karena itulah hidup dan nilai yang harus kami tanam dalam kehidupan kami sebagai manusia baru. Terima kasih Bapa, diserahkan semua ini ke tangan-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih jemaat Tuhan, saya percaya kita semua diberkati. Jumpa lagi pada minggu akan datang. Selamat beribadah, selamat hari Minggu. Amin. Hai, Shalom. Saya percaya kita sudah diberkati, sudah dipenuhi dengan firman Tuhan ataupun makanan rohani kita yang sudah Pastor Bong sampaikan sebentar tadi. Amin. So, saat ini mari kita tetap fokus untuk mendengarkan info gereja kita. So, info gereja kita
ibadah online kita. So ibadah online kita ini akan diteruskan sehingga tarikh yang diberitahu kelak. Okay? So mari kita terus berkomitmen, tetap setia untuk join ibadah ini. Okay? Karena saya percaya kuasa Tuhan tidak terbatas untuk memberkati anak-anaknya walaupun kita tidak bersama secara fizikal. Amin. So kita tetap setia. Okay? So info gereja kita yang kedua pada minggu ini adalah mengenai wang persembahan dan wang persepuluhan kita. Okay? So sila rujuk slide yang sudah disediakan ataupun sebarang pertanyaan boleh rujuk dengan Sis Rebecca, yaitu sebagai bendahari gereja kita. Okay? Dan untuk makluman semua juga, pada bulan ini merupakan bulan misi dan penginjilan. Jadi jemaat didorong dan digalakkan untuk memberi sumbangan untuk tabung misi dan penginjilan kita. Okay? Marilah kita tetap memberi, memberkati tabung misi dan penginjilan kita ini sebagai tanda kita untuk mendukung misi dan penginjilan kita. Okay? Info gereja kita yang ketiga adalah mengenai persekutuan doa. So persekutuan doa kita dijalankan melalui aplikasi Zoom seperti yang kita sedia maklum. Okay? So link akan di-sharekan di grup keluarga besar kita SIB Nilai pada pukul 7.30 petang setiap hari Sabtu. So bagi kita yang belum memiliki aplikasi ini, boleh download di Play Store ataupun Apple Store. Oke, mari kita terus bersama, terus join persekutuan doa kita ini bagi kita yang tidak ada aktiviti pada hari Sabtu, yang tidak bekerja. So kita book time kita untuk join persekutuan doa ini melalui aplikasi Zoom. Oke, bagi kita yang bekerja, tidak apa, mungkin di next week dia kita diberi kesempatan untuk join bersama, untuk berdoa, bersekutu bersama. Amin. So kita tetap setia, terus membangun mesbah kita bersama, mesbah doa kita bersama di dalam Tuhan. Ingat, walaupun kita tidak bersama, itu bukan menjadi penghalang kita untuk datang berdoa bersama, berkumpul, memuliakan nama Tuhan dengan teknologi yang sangat canggih yang sedia ada sekarang ini. Amin. Karena saya percaya Tuhan juga tidak terbatas untuk memberkati kita, untuk hadir bersama kita dimanapun kita berada. Okay? So info gereja kita sampai di sini sahaja pada minggu ini. So sebelum kita mengakhiri ibadah online kita, jangan lupa subscribe kita punya channel SIB Nilai dan tekan butang like untuk ibadah kita pada minggu ini ya. Oke? Dan saya percaya saya akan jumpa Anda lagi pada minggu hadapan pukul 10 pagi di ibadah online ini. Amin? Oke, so sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita berdoa. Haleluya Tuhan, haleluya Pak kami di surga, mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Yesus atas pimpinanmu sepanjang ibadah online kami pada hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami dapat bertemu kembali walaupun di dalam ibadah online, memuji memuliakan namamu dan mendengar firman-Mu yang memberkati kehidupan kami seharian. Tuhan, Kau sertai ya Tuhan setiap apapun yang kami perbuat sepanjang minggu ini, biar semuanya memuliakan nama-Mu ya Tuhan, baik mereka bekerja, yang bersekolah ya Tuhan, studi rumah, yang duduk di rumah. Kau terus beri kami kesehatan yang baik ya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan, hari Bapa kami di surga, serahkan, angkatkan doa ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah pun berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, so ibadah kita berakhir sampai di sini sahaja. Bye. Jumpa Anda minggu depan ya. Ingat, sekali lagi pukul 10 pagi di ibadah online kita, di channel kita SIB Nilai. Oke?